Timnas Indonesia dirugikan, AFC umumkan jadwal babak 4 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) resmi mengumumkan jadwal babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, Timnas Indonesia bermain di 2 matchday awal sehingga fisik Jay Itzes dan kawan-kawan jauh lebih terkuras ketimbang Arab Saudi dan Irak yang menjadi lawan skuad Garuda. Dalam jadwal yang dirilis AFC, Timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi di matchday pertama grup B babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi, pada Kamis 9 Oktober tahun 2025 pukul 0.15 WIB. Timnas Indonesia wajib mendapatkan hasil positif melawan Arab Saudi. Ini merupakan lawatan kedua Timnas Indonesia ke Arab Saudi dalam 1 tahun terakhir, sebelumnya di matchday pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bermain 1-1 dengan Grand Falcons julukan Timnas Arab Saudi di stadion yang sama. Sebab, ini merupakan pertandingan kedua Timnas Indonesia di grup B, sementara bagi Irak, ini merupakan pertandingan pembuka mereka di grup B babak 4 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Terakhir, atau matchday ketiga grup B mempertemukan Arab Saudi vs Irak pada Rabu, 15 Oktober tahun 2025 pukul 2.30 WIB. Tuan rumah Arab Saudi benar-benar diuntungkan jika melihat jadwal pertandingan. Skuad asuhan Herve Renard memiliki jarak 6 hari antara pertandingan melawan Timnas Indonesia dan Irak, sementara Timnas Indonesia dan Irak hanya berjarak 2/3 hari antara satu pertandingan ke laga lain. Apakah Timnas Indonesia dirugikan dari jadwal di atas? Daripada pusing memikirkan jadwal, lebih baik Timnas Indonesia fokus kepada kekuatan sendiri. Timnas Indonesia dipastikan lolos Piala Dunia tahun 2026 jika menang atas Arab Saudi dan Irak koleksi 6 angka membuat skuad Garuda dipastikan lolos Piala Dunia tahun 2026. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang lolos otomatis Piala Dunia tahun 2026. Sementara tim yang finish runner-up akan bentrok dengan runner-up dari grup lain di playoff Asia, tim pemenang. Playoff Asia akan lolos ke playoff antar konfederasi. Update terbaru ranking FIFA, Indonesia meroket ke posisi 118. Tim nasional Timnas Sepak Bola Indonesia resmi menduduki posisi ke-118 dalam ranking FIFA terbaru diupdate per Kamis 10 Juli. Ranking Indonesia naik 5 tingkat dari posisi sebelumnya. Perhitungan ini didasarkan dari poin yang diraih Timnas dari laga-laga FIFA Matchday pada Juni kemarin. Tim Merah Putih mengoleksi 1.154,55 poin, bertambah 11,63 poin dari ranking sebelumnya. Sukses menambah 11,63 poin tidak lepas dari kesuksesan Indonesia mengalahkan Cina pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yang digelar pada Juni lalu. Cina sendiri tidak berubah posisinya dan berada di posisi 94 ranking FIFA. Jay Itzes bikin legenda Prancis kepincut, klub Serie A ini mau selamatkan karir sang kapten Indonesia. Minat terhadap Jay Itzes kian meningkat setelah tampil konsisten bersama Venezia. Bek tengah yang juga kapten Timnas Indonesia itu kini masuk dalam radar Genoa.
klub Serie A yang tengah berburu pemain belakang baru untuk musim tahun 2025-2026. Situasi ini mencuat setelah Genoa hampir pasti melepas bek senior mereka, Mattia Bani, ke Palermo. Klub Serie B itu disebut hanya tinggal menyelesaikan detail akhir untuk mendapatkan jasa Bani. Genoa pun bergerak cepat mencari pengganti yang sepadan. Nama Jay Idzes pun muncul sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan serius. Laporan dari jurnalis kenamaan Italia, Gianluca Di Marzio, menyebutkan bahwa pelatih baru Genoa, yang juga legenda timnas Prancis, Patrick Vieira, memasukkan Idzes dalam daftar target utamanya. Namun, Idzes bukan satu-satunya incaran. Genoa juga dilaporkan melirik Leo Østigard, bek tengah milik Rennes yang pernah memperkuat klub tersebut pada musim tahun 2021-2022 sebagai pemain pinjaman dari Brighton Hove Albion. Pengalaman Østigard bersama Genoa bisa menjadi nilai plus, terutama karena ia sempat menjadi andalan di paruh kedua musim tersebut. Setelah masa pinjamannya berakhir, pemain asal Norwegia itu kemudian hengkang ke Napoli dan ikut meraih gelar juara Serie A 2022-2023. Dari sisi nilai transfer, Jay Idzes tampak lebih ekonomis. Menurut data dari Transfermarkt, banderol pemain Venezia itu berada di angka 7,5 juta euro, sedangkan Østigard diperkirakan memiliki nilai pasar sebesar 10 juta euro atau sekitar 191,4 miliar rupiah. Pertimbangan lain yang membuat nama Idzes menarik bagi Genoa adalah pengalamannya bermain reguler di Italia. Sejak bergabung dengan Venezia, ia tercatat sudah tampil dalam 66 pertandingan lintas kompetisi di Serie B dan Serie A. Jumlah ini sedikit lebih banyak dibandingkan Østigard yang bermain dalam 58 laga bersama Napoli. Kondisi ini membuat persaingan dua pemain bertahan tersebut semakin menarik. Keduanya sama-sama masih berusia matang dan berada di fase produktif dalam karir profesional mereka. Pilihan Genoa pun kini akan bergantung pada kebutuhan teknis Vieira, termasuk anggaran belanja klub yang terbatas. Ketertarikan Genoa menambah daftar klub Italia yang meminati Jay Idzes dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, sejumlah tim Serie A dan Serie B juga di Jay Idzes sendiri belum memberikan pernyataan terkait masa depannya. Namun bila transfer ini terwujud, ia berpeluang besar memperkuat tim yang secara tradisi memiliki basis pendukung kuat dan ambisi besar bertahan di papan tengah Serie A.